Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurini Aisyah dari kelas R8G dengan NPM 2021-21-500-422. Di sini saya akan memaparkan materi yang sudah ditugaskan oleh Bapak As'ad selaku dosen mata kuliah Akhlak dan Etika. Materi yang pertama ada etika Islam dalam demokrasi dan penegakan hukum. Pengertian demokrasi. Demokrasi adalah sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam perspektif Islam, demokrasi dihargai selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Prinsip utama demokrasi dalam Islam mencakup musyawarah atau syura, keadilan, kebebasan berpendapat, dan tanggung jawab. Selanjutnya ada kriteria kepemimpinan dalam Islam. Islam memiliki kriteria khusus bagi pemimpin, imam atau khalifah. Antara lain, yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, berilmu atau mengerti hukum agama dan urusan dunia. Yang ketiga, adil dan amanah. Yang keempat, memiliki kemampuan memimpin bijaksana dalam mengambil keputusan. Adapun syarat-syarat pemimpin menurut ulama. Syarat-syarat pemimpin dalam Islam yaitu muslim, lalu balik dan berakal sehat, laki-laki, merdeka yaitu bukan budak, memiliki integritas moral yang tinggi, dan mampu menegakkan hukum Allah. Selanjutnya ada pengertian penegakan hukum. Penegakan hukum adalah proses menjalankan dan menerapkan hukum secara adil dan konsisten. Dalam Islam, penegakan hukum wajib dilakukan untuk menjaga kemaslahatan umat, mencegah kerusakan, dan mewujudkan keadilan sosial. Selanjutnya, adil dan berimbang dalam Islam. Prinsip keadilan menjadi pondasi dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak boleh memihak pada golongan tertentu, memberi hak kepada yang berhak, menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Dalil Quran Surat An-Nisa ayat 58 dan Quran Surat Al-Maidah ayat 8. Selanjutnya ada radikalisme agama dan negara. Radikalisme adalah paham ekstrim yang cenderung memaksakan ideologi dengan kekerasan. Dalam Islam, radikalisme tidak dibenarkan karena Islam mengajarkan jalan tengah atau wasatiyah, toleransi dan perdamaian. Radikalisme merusak tatanan negara dan mencoreng citra agama. Selanjutnya materi yang kedua yaitu pembinaan akhlak dalam kehidupan. Urgensi akhlak dalam kehidupan. Akhlak adalah perilaku atau budi pekerti yang mencerminkan kepribadian seseorang. Dalam Islam, akhlak yang baik atau akhlakul karimah merupakan salah satu tujuan utama diutusnya Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana sabdanya, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad. Urgensi akhlak dalam kehidupan. Yang pertama ada petunjuk hidup atau akhlak menjadi pedoman untuk bersikap dan berinteraksi dengan sesama. Yang kedua, pembeda baik dan buruk. Membantu membedakan perbuatan yang terpuji dan tercela. Yang ketiga, membangun kepercayaan sosial. Akhlak yang baik menumbuhkan kepercayaan dalam hubungan sosial. Yang keempat, menjadi nilai ibadah. Dalam Islam, akhlak baik dinilai sebagai ibadah. Yang kelima, mencegah kerusakan moral. Hal ini membentengi individu dan masyarakat dari perilaku menyimpang. Adapun pembagian akhlak. Akhlak secara umum dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada akhlak mahmudah atau akhlak terpuji. Contohnya itu ada jujur, amanah, sabar, dermawan, rendah hati, adil, memaafkan, dan berbakti kepada orang tua. Yang kedua ada akhlak mazmumah atau akhlak yang tercela. Contohnya itu ada bohong, iri dengki, sombong, khianat, hasad, ghibah, fitnah, dan zolim. Adapun pembagian lainnya itu ada akhlak kepada Allah seperti taat,
tawakal, dan syukur. Adapun akhlak kepada diri sendiri, yaitu menjaga kebersihan dan menahan hawa nafsu. Selanjutnya ada akhlak kepada sesama manusia itu seperti tolong-menolong, santun, dan toleransi. Dan yang terakhir ada akhlak kepada lingkungan atau alam. Itu seperti menjaga kelestarian dan tidak merusak. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi akhlak. Yang pertama ada faktor internal atau faktor yang berasal dari dalam, yaitu ada hati atau niat. Yang kedua ada pemahaman agama. Yang ketiga kesadaran diri. Dan yang keempat watak dan fitrah. Adapun faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar. Yang pertama ada pendidikan, yaitu contohnya seperti dari keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang kedua ada lingkungan sosial, yaitu teman sebaya dan tetangga. Yang ketiga ada budaya, yaitu nilai-nilai adat istiadat. Yang keempat ada media massa seperti tontonan, bacaan, dan internet. Yang kelima ada kondisi ekonomi. Kemiskinan atau kemakmuran bisa mempengaruhi perilaku. Adapun metode pembinaan akhlak. Untuk membina akhlak yang baik, ada beberapa metode penting, yaitu yang pertama ada teladan atau uswah. Seperti orang tua, guru, pemimpin harus menjadi contoh akhlak yang baik. Yang kedua itu ada pembiasaan atau ta'wid. Membiasakan perbuatan baik sejak kecil. Yang ketiga, nasihat dan pengajaran, memberi pemahaman tentang nilai-nilai moral dan agama. Selanjutnya ada motivasi dan penghargaan, memberi pujian, hadiah, atau penguatan positif atas perilaku yang baik. Lalu ada hukuman atau teguran, memberi sanksi yang mendidik untuk mencegah perilaku buruk. Lalu ada lingkungan yang kondusif, menciptakan lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat yang mendukung akhlak mulia. Lalu doa dan pendekatan spiritual, memohon kepada Allah agar diberi kemudahan untuk berakhlak baik. Materi yang ketiga yaitu pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dalam Islam. Kekerasan seksual dalam Al-Quran dan hadis. Islam sangat tegas melarang segala bentuk kekerasan seksual. Al-Quran dan hadis mengecam keras perbuatan yang melanggar kehormatan dan merendahkan martabat manusia. Yang pertama ada ayat-ayat Al-Quran yang relevan, yaitu ada Quran surat Al-Isra ayat 32, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Hal ini melarang keras mendekati perbuatan yang mengarah kepada pelecehan seksual. Selanjutnya ada Quran surat An-Nur ayat 30 sampai 31 yang memerintahkan laki-laki dan perempuan untuk menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan mereka. Selanjutnya ada Quran surat An-Nur ayat 2 memberikan sanksi tegas untuk pezina sebagai mencegah kejahatan seksual. Lalu yang kedua ada hadis-hadis yang berkaitan. Adapun Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak halal bagi seorang laki-laki menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Hadis riwayat Malik. Sabda Nabi SAW, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia berhalwat dengan seorang wanita tanpa mahram, karena yang ketiganya adalah setan. Hadis riwayat Tirmizi. Ini menunjukkan pencegahan dini atas situasi yang berpotensi menimbulkan kekerasan atau pelecehan seksual. Selanjutnya ada bentuk-bentuk tindakan dan perilaku kekerasan seksual dalam Islam. Dalam perspektif Islam, kekerasan seksual sangat luas maknanya dan mencakup yang pertama itu ada pemerkosaan atau hubungan seksual yang dipaksakan. Yang kedua ada pelecehan fisik, yaitu menyentuh tubuh dengan maksud seksual tanpa izin. Yang ketiga ada pelecehan verbal, yaitu ucapan cabul, merendahkan, menggoda dengan kata-kata kotor. Yang keempat ada pelecehan visual, yaitu menatap dengan syahwat, menunjukkan aurat secara sengaja, dan pornografi. Yang kelima ada eksploitasi seksual, pemaksaan untuk melayani nafsu orang lain. Yang keenam ada perdagangan manusia, yaitu tujuannya untuk seksual. Yang ketujuh perbuatan kholwat dengan maksud maksiat.
Yang kedelapan, pemaksaan menikah dengan tujuan seksual tanpa kerelaan. Islam menganggap semua bentuk ini sebagai tindakan tercela yang dilarang. Lalu adapun sanksi bagi pelaku kekerasan seksual menurut Islam. Islam memiliki hukum pidana untuk menegakkan keadilan dan mencegah kejahatan seksual. Yang pertama itu ada hudud atau hukuman tetap seperti zina yang memenuhi unsur persetubuhan di luar nikah, yaitu ada 100 cambukan bagi yang belum menikah, Quran Surat An-Nur ayat 2, atau rajam bagi yang sudah menikah. Adapun qadzaf, yaitu menuduh zina tanpa bukti, yaitu ada 80 cambukan, Quran Surat An-Nur ayat 4. Yang kedua ada takzir atau diskresi hakim. Untuk bentuk kekerasan seksual yang tidak memenuhi unsur zina, misalnya pelecehan fisik atau verbal, hukuman ditetapkan oleh penguasa atau hukum sesuai tingkat kejahatannya. Yang ketiga ada hisyas atau diat. Jika kekerasan seksual disertai penganiayaan berat hingga melukai atau menyebabkan kematian, Islam juga sangat menekankan keadilan bagi korban dengan prinsip bahwa pelaku tidak boleh dibiarkan tanpa hukuman yang layak. Selanjutnya ada tindakan preventif. Islam mengajarkan pencegahan atau shot al-zori'ah agar kejahatan seksual tidak terjadi. Yang dapat dilakukan yang pertama adalah menjaga aurat, menghindari pakaian yang mengundang syahwat, Quran Surat An-Nur ayat 31 dan Quran Surat Al-Ahzab ayat 59. Yang kedua, menundukkan pandangan, melatih kontrol diri terhadap rangsangan visual. Yang ketiga, larangan berkholwat, menghindari situasi berduaan dengan non-mahram, hadis riwayat Tirmizi. Yang keempat, pendidikan akhlak dan seksualitas, memberikan pemahaman agama dan moral sejak dini. Yang kelima, ada penegakan hukum, hukuman tegas bagi pelaku untuk efek jerak. Yang keenam, membangun lingkungan aman, masyarakat yang peduli dan saling mengingatkan. Yang ketujuh, memperkuat kontrol sosial, adanya nasihat, pengawasan, dan amar ma'ruf nahi munkar. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.